Yudas, di dalam Injil Yudas, dia yang diserupakan. Tapi pada waktu dia diserupakan, dia sadar, aku memang harus mengalami ini demi suatu kebenaran ilahi tentang penebusan. Yudas dengan rela mau menggantikan posisi penyaliban di Kalvari. Yesus berada di bukit melihat Yudas. Yudas diserupakan Yesus lagi terpaku, tergantung di kayu salib. Tapi namanya ini juga karya palsu di abad kedua. Ini mengandung beberapa problem yang menggelikan. Lucu sekali. Anda kalau baca karya-karya palsu gini, banyak hal yang lucu yang bisa kita lihat yang membuat kita ketawa-ketawa. Ada problem sejarah yang lucu, yang konyol yang dibuat di dalam Injil ini, dan juga ada problem logika yang menggelikan, sangat menggelikan. Ya kita bedah. Mengenai problem sejarah, Yudas adalah rasul Yesus yang pertama kali meninggal. Bahkan dia meninggal di hari yang sama beberapa jam lebih dahulu sebelum Yesus menghembuskan napasnya. Yudas adalah rasul yang pertama kali mati dari semua rasul. Matinya di hari yang sama dengan penyaliban Yesus. Bahkan mati lebih dulu sebelum Yesus. Yang menarik, kalau Injil semua mencatat Yudas mati beberapa jam lebih awal dari Yesus di hari yang sama, gunakan logika. Jikalau ada dua orang mati tergantung, yang satu di sebelah sini mati bunuh diri, yang satu tergantung di sebelah sana, matinya dipaku di kayu salib. Mustahil dua orang yang tergantung di kayu ini, satu gantung diri, satunya mati di kayu salib. Dua orang ini adalah Yudas. Mustahil dua orang yang sama ada di hari yang sama mati. Nah, mungkin. Jadi kalau ada dua orang mati di hari yang sama, salah satunya pasti bukan orang itu. Jadi kalau kita ngomong tentang logika sejarah ini konyol sekali. Yudas beberapa jam sebelum Yesus menghembuskan napas jam 3 sore, dia udah mati. Dia belum sempat nulis Injil. Dan memang belum ada Injil Yudas. Mana Injil Yudas? Tidak pernah ada. Jadi kalau dilihat dari problem sejarah, ini menyalahi sejarah. Lucu sekali. Nah, kemudian kita lihat logika yang berikutnya yang konyol lagi. Yudas menyerahkan Yesus untuk menyukseskan misi penyaliban karena Yesus memang sudah dinubuatkan harus mati di kayu salib. Di Mazmur 27-22, dia akan menusuk tangan dan kakiku. Sekarang bayangkan, begitu Yesus bertukar posisi, Yesus berada di bukit menyaksikan prosesi penyaliban. Yudas ada di kayu salib sedang dipaku. Bayangkan. Saya pernah membawakan ini di dalam debat terbuka dengan orang Muslim. Logikanya, kalau saya bukan orang yang semestinya disiksa dan dibunuh atas apa yang tidak pernah saya lakukan, sebelum saya mati, saya pasti berusaha menjelaskan, saya bukan Yudas, saya ini Yesus. Saya ini bukan Yesus, saya ini Yudas. Tolong kamu lihat, kamu salah lihat paling. Saya bukan Yesus, saya ini Yudas. Minimal kan begitu. Kedua, kekonyolannya, pada waktu dia sedang terpaku tangan dan kakinya, kapan dia punya waktu, kapan dia punya tempo untuk menuliskan kisah Injilnya. Nah, yang menarik, ajaran penyerupaan Yesus di salib ini mirip dengan apa yang diimani orang Muslim. Bedanya kalau di dalam iman orang Muslim, kisah penyerupaan Yesus yang di salib ini dianggap sebagai firman Allah dan memang seperti itu. Meskipun ini masih problematik ya. Tapi apa yang kita baca tentang kepercayaan Basilides dan Injil Yudas ini muncul di dalam dunia Islam. Jadi ajaran Islam ini mirip dengan ajaran Gnostik Kristen. Ini ya, saya bacakan yang dari tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas untuk surah An-Nisa
157, surah keempat. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Maka Allah pun membunuh teman mereka yang bernama Nitianus. Ini Nitianus sopo? Tetanus, Nitianus, gak jelas sih siapa. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Allah membuat Nitianus, Nitianus Tetanus, membuat Nitianus serupa dengan Nabi Isa. Maka Nitianuslah mereka membunuh Nitianus, bukan membunuh Nabi Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Ini tafsirnya Ibnu Abbas. Nah pertanyaannya, Nitianus itu ya sopo toh? Kok bisa ada orang namanya Nitianus yang diserupakan dengan Yesus? Ini rumahnya di mana? RT berapa? RT RW berapa? Kode posnya berapa? Kok bisa ada Nitianus? Ini siapa orang ini? Jadi sesuatu yang tidak jelas, tidak ada di dalam sejarah, ini seringkali menjadi sesuatu kisah yang ada di dalam tafsir-tafsir Al-Quran untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Siapa Nitianus ini? Ini kalau kita baca tafsirnya Ibnu Abbas. Jadi mereka meyakini ada orang yang bernama Nitianus yang menggantikan posisi Yesus. Untuk bukan Tetanus ya. Ya kita lihat tafsir jalan lain. Ini. Karena ucapan mereka dengan membanggakan diri, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Yang menurut dugaan dan pengakuan mereka, artinya disebabkan semua itu, kami siksa mereka. Dan Allah berfirman, menolak pengakuan mereka telah membunuhnya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa. Maksudnya yang mereka bunuh dan mereka salib itu ialah sahabat mereka sendiri yang diserupakan Allah dengan Isa, sehingga mereka kira Nabi Isa sendirilah yang mati disalib. Pertanyaannya, Jalalain tidak menyebut nama. Hanya para sahabat mereka sendiri, kelompok Hawariyun atau sahabat-sahabatnya Yesus atau 12 Rasul itu. Kalau sudah ada tuduhan bahwa sahabat-sahabat Yesus yang mati menggantikan posisi Yesus ditukar rupanya, sebutkan namanya. Siapa namanya? Nggak jelas. Cuma dia ngotot bahwa yang menggantikan itu salah satu dari Hawariyun. Nih, siapakah sahabat-sahabat Yesus? Nggak jelas. Jadi, yang nggak jelas di dalam tafsir lain tidak menyebut namanya. Cuma dipastikan bahwa yang menggantikan posisi penyaliban yang mati disalib itu salah satu dari Hawariyun, dari 12 Rasul. Yuk kita lihat yang paling konyol lagi yang terakhir ini. Ini banyak kisah-kisah yang membuat kita tersenyum dan mungkin kita tertawa lebar. Kalau kita baca tafsirnya Ibnu Katsir. Untuk mengenai penyaliban, Anda beli 5 tafsir Quran yang berbeda, Anda bisa dapatkan 8 kisah yang berbeda. Kalau Anda mau meneliti tentang kisah penyaliban di dalam Al-Quran, silakan beli 5 Quran yang berbeda. 5 tafsir Quran yang berbeda. Dari 5 tafsir Quran yang berbeda, kemungkinan Anda mendapatkan 7-8 kisah yang berbeda. Yuk kita lihat ulasan tafsir Ibnu Katsir di juz ke-6 tentang penyaliban Yesus. Nih. Yesus bisa membuat mujizat yang luar biasa. Menghidupkan orang mati, membuat patung dari tanah liat menjadi makhluk hidup burung sesungguhnya. Jadi Yesus bisa menciptakan kehidupan yang atas izin Allah. Dan mujizat ini disaksikan oleh banyak mata. Ini pengantarnya penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Nah, tapi karena banyak mujizat Yesus baik, ada orang yang iri sehingga mereka mendustakan apa yang dilakukan Yesus ini difitnah. Pak, bagian yang di bawah ini. Akan tetapi sekalipun demikian, sekalipun itu Yesus baik dan melakukan banyak sekali mujizat dan suka menolong orang, bahkan bisa menciptakan kehidupan, dari tanah bisa muncul makhluk hidup, mereka mendustakannya, Yesus difitnah. Mereka menentangnya serta berupaya untuk menanggungnya dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Nih. Hingga hal tersebut membuat Nabi Isa alaihissalam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka, melainkan banyak mengembara. Jadi dalam tafsirnya Ibnu Katsir, salah satu riwayat, gara-gara orang itu memfitnah Yesus tidak pernah tinggal di suatu daerah, dia pergi ke banyak daerah. Ini pun kisahnya tidak masuk akal, karena Yesus tidak pernah keluar dari Palestina, pernah pergi ke daerah Gerasa, tapi dalam waktu yang singkat kembali lagi ke daerah Israel, baik di Galilea maupun yang terakhir di Yerusalem. Jadi kisah Yesus pergi ke daerah-daerah ini kisah yang antik. Yang lebih konyolnya lagi, yang saya katakan di depan, Anda kalau baca tafsirnya Ibnu Katsir, Anda sering sumringah, sering senyum lebar, tertawa dan terkekeh-kekeh. Baca pasal yang terakhir. Mereka telah memfitnah, masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus, Raja Dimashki, Raja Damsik. Raja Damsik, Raja Damaskus adalah seorang musyrik, penyembah bintang, para pemeluk agamanya. Nih, fitnah tentang Yesus disampaikan kepada Raja Damaskus. Yang mana Raja Damaskus di zaman itu adalah penyembah bintang, para pemeluk agamanya dikenal sebagai pemeluk agama Yunani. Iki kisah tekondi itu ya. Coba bayangkan,
Yesus difitnah dan fitnahnya ini disampaikan ke Raja Damaskus. Kok kok ngerti-ngerti ya Pak? Tidak pernah terjadi seperti ini. Makanya kalau Anda baca buku tafsir Islam begini. Akhirnya mereka orang-orang Yahudi sampai kepada Raja Damaskus, lalu melaporkan laporan palsu kepadanya bahwa di Baitul Maqdis, di Bait Allah di Yerusalem, terdapat seseorang laki-laki yang menghasut khalayak ramai, menyesatkan mereka dan menganjurkan agar mereka memberontak kepada raja. Mendengar laporan tersebut, Raja Damaskus murka, lalu mengirimkan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis. Loh, kok ngerti-ngerti ya bahwa Yerusalem itu di bawahnya Damaskus? Kok ngerti-ngerti ya, ta? Ini kalau dilihat dari sejarah ini lucu sekali. Di zaman itu antara Syria Selatan, Damaskus, dengan Yerusalem, itu wilayah yang berbeda. Penguasanya berbeda. Yerusalem bukan di wilayah kekuasaan raja yang memerintah di Damaskus. Apalagi di zaman Yesus, Damaskus itu bukan suatu kerajaan. Dia Dekapolis, kota yang dipimpin langsung sama orang Yunani, bukan raja. Ini lucu. Jadi kisah itu yo kok ngerti-ngerti apa dulu kabeh. Mendengar laporan tersebut, Raja Damaskus murka. Lalu memberikan instruksi, seakan-akan Yerusalem itu di bawahnya Damaskus. Memberikan instruksi kepada gubernurnya yang ada di Baitul Maqdis di Yerusalem. Memerintahkannya agar menangkap laki-laki yang dimaksud. Lalu menyalibkannya dengan kepala, lalu menyalibnya dengan kepalanya diikat dengan duri agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Ini lihat. Penyaliban Yesus terjadi hari Jumat, sesudah waktu asar, di atas jam 3, kira-kira begitu. Yaitu petang hari Sabtu. Mereka mengepung rumah tersebut. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka, maka ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada Hawariun, kepada para rasul, siapakah di antara kalian yang mau diserupakan seperti diriku? Kalau kamu mau diserupakan mukanya seperti saya, kelak dia akan menjadi temanku di surga. Wow, kok ngerti-ngerti ya. Maka majulah seorang pemuda yang rela berperan sebagai Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa memandang pemuda itu masih terlalu hijau untuk melakukannya. Maka ia mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Tetapi setiap kali ia mengulangi perkataannya, tidak seorang pun yang berani maju kecuali pemuda itu. Akhirnya Nabi Isa berkata, kalau memang demikian, jadilah kamu seperti diriku. Kling! Akhirnya dirubah. Sehingga anak muda ini yang masih hijau, perawakannya dan wajahnya seperti Yesus. Nih, lalu terbukalah salah satu bagian dari atap rumah itu, dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur. Lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan tidur, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Ini loh. Ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit dalam posisi tidur, para sahabatnya keluar. Ketika mereka pasukan menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu, mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Sedangkan hari telah malam. Lalu mereka menangkapnya, lalu langsung menyalibnya, serta mengalungkan duri-duri kepada kepalanya. Kalung berduri. Mengalungkan duri kepada kepalanya. Ini bukan kalung, tapi mahkota duri. Lanjut. Orang-orang Yahudi menunjukkan diri bahwa mereka lah yang telah berupaya menyalibkan Isa, dan seterusnya. Mereka mempercayai hal itu saja, kecuali mereka yang ada bersama Nabi Isa. Mereka tidak mempercayainya karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Nabi Isa diangkat ke langit. Selain dari mereka yang bersama Nabi Isa, semua mempunyai dugaan yang sama dengan orang-orang Yahudi. Bahwa orang yang disalib itu adalah Al-Masih, putra Maryam. Sehingga mereka menyebutkan suatu mitos yang mengatakan bahwa Siti Maryam duduk di sebelah orang-orang Yahudi, Maryam duduk di bawah orang yang disalib itu, di bawah salib Yesus, dan menangisnya. Menurut kisah mitos ini, Al-Masih dapat berbicara dengannya. Coba bayangkan. Yang hoax, yang tidak terjadi di dalam sejarah, dianggap yang benar, malah yang sesuai dengan catatan Injil, bahwa Maria ada di dekat salib Yesus, dan Yesus menitipkan Maria kepada Yohanes. Yohanes, ini ibumu, ibu ini anakmu. Bahkan di samping, di sekitar salib Yesus, itu nggak hanya Maria ibu Yesus, ada saudaranya Maria yang bernama Maria, juga ada Maria Magdalena. Itu ayat, itu sudah ada di dalam catatan abad pertama. Malah yang tertulis, yang fakta sejarah di abad pertama, disebut ini mitos. Karena yang sesungguhnya terjadi, Yesus ini diangkat ke surga dalam posisi tidur. Saya kira pertanyaannya, Ibnu Katsir itu abad 15. Ibnu Katsir dari Damaskus. Kamu lahir di abad 15. Anda bisa mendapatkan kisah seperti ini. Data catatanmu ini dari mana coba? Karena setting penyaliban itu di abad pertama. Buku apa yang mencatat kisah seperti yang kamu ceritakan dengan detail di sini? Yesus tertidur, terus dia naik terangkat gara-gara ada mungkin atapnya yang terbuka, terus naik ke surga dalam posisi tidur. Kau tahu dari mana? Ini loh, kebalik-balik. Kejadian yang ditulis dalam tafsir-tafsir Islam, itu banyak cerita-cerita yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, cerita yang dibuat-buat. Yerusalem di bawah kekuasaannya Damaskus. Raja Damaskus lebih tinggi dari Yerusalem karena Yerusalem dipimpin oleh gubernur. Itu kapan terjadi seperti ini? Ini kan kisah-kisah gedabrus yang ada di dalam tafsir-tafsir Quran. Yang tidak sesuai dengan data sejarah. Antara Yerusalem dan Damaskus bukan bawahan. Itu daerah yang berbeda. Penguasanya beda-beda. Yang tidak sesuai dengan sejarah ini bisa mendapat kategori riwayat yang sahih di dalam Islam. Sedangkan yang historis, yang fakta,
dianggap mitos. Nah sekarang pertanyaannya, siapa Raja Damaskus yang memberikan instruksi hukuman mati buat Yesus? Ini kisah yang nggak sesuai dengan sejarah ini. Kapan Yesus dikalungi kalung berduri? Kalau diberi mahkota duri, ya. Kalung berduri kapan? Yang ini loh, cerita yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, bisa masuk di dalam tafsir Quran dengan kategori riwayat yang sahih. Sedangkan yang historis, the real history, fakta yang sebenarnya dikatakan mitos. Coba baca Yohanes 19:25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Yesus, Maria, dan saudara ibunya. Maria punya saudara bernama Maria. Tapi Maria ini saudara sepupunya Maria, istrinya Klopas, bukan istrinya Yusuf. Maria saudaranya Maria, istrinya Klopas, dan Maria yang ketiga Maria Magdalena. Di dekat salibnya Yesus. Ini kisah yang sudah ditulis di abad kedua, di abad pertama akhir, sebelum Rasul Yohanes mati di tahun 100. Ketika Yesus melihat ibunya di dekat salib, dan melihat murid yang dikasihinya Yohanes di sampingnya, berkata Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu." Ini memang bukan mitos. Ini ayat yang sudah tercatat di akhir abad kedua. Ini faktanya. Tapi dibalik, yang tercatat di dalam Injil di abad pertama disebut oleh kafir mitos. Nah, ketika Singgadabrus, Raja Damaskus lebih tinggi dari Yerusalem, gubernur. Itu yang dikatakan ini yang sahih. Otaknya kebalik. Coba lihat. Ini ya, sudah. Ini sudah dibacain tadi. Yesus diangkat Tuhan ke langit dalam posisi tidur. Oke, lanjut. Riwayat lain yang ada di dalam Injil, di dalam tafsir Ibnu Katsir lucu. Ini, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Bahwa Isa berkata pula, siapakah di antara kalian yang mau dijadikan sebagai orang yang serupa dengan aku? Lalu, ia akan dibunuh sebagai gantiku. Maka kelak dia akan bersamaku dalam satu tingkatan di surga nanti. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara yang ada. Lalu Yesus berkata kepadanya, duduklah kamu. Kemudian ia mengulangi kata-katanya kepada mereka. Pemuda itu berdirilah kita mengajukan dirinya. Maka Isa berkata, duduklah kamu. Lalu ia mengulangi kata-katanya itu dengan pemuda itu juga yang berdiri seraya berkata, aku bersedia. Akhirnya Isa berkata, kalau kamu memang niatnya seperti ini, ya sudahlah, kamulah orang yang akan menggantikan aku yang akan mati dibunuh. Maka Allah menjadikannya Nani. Bedanya di dalam narasinya tafsir Ibnu Katsir riwayat yang berikutnya, yang mengganti rupanya pemuda itu menjadi Yesus menjadi orang lain, itu Allah sendiri, bukan seperti Injil Yudas. Kalau Injil Yudas yang mengganti rupanya itu Yesus sendiri. Maka Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit dari salah satu bagian atap rumah tersebut. Jadi atapnya ada yang bolong, Yesus terangkat ke surga lewat atap yang bolong. Nih. Perhatikan, kisah-kisah yang ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir, perhatikan, sanad asar ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Oh, yang menceritakan Yesus dihukum mati oleh Raja Damaskus, Yesus naik ke surga, ada yang menceritakan Yesus dalam posisi tidur, naik ke surga lewat atap yang bolong, atau Yesus tidak dalam posisi tidur tapi dia naik tetap lewat atap yang bolong, itu diriwayatkan dari orang-orang yang teruji kebenarannya, jujur, yang kuat daya hafalannya. Ini riwayat yang sahih. Ini coba ini. Dongeng ini sahih. Sanad ini sahih sampai kepada Ibnu Abbas. Imam Nasai meriwayatkannya melalui Abu Quraib dari Abu Muawiyah dengan lafaz yang semisalnya. Hal yang sama disebutkan oleh ulama salaf lainnya yang bukan hanya oleh seorang saja. Jadi yang meriwayatkan cerita ini riwayat yang mutawatir. Bukan bukan hadis ahad tapi mutawatir. Ini riwayat yang sangat-sangat sahih karena yang menceritakan kisah ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kategorinya sahih, tapi itu dongeng yang sahih. Lucu. Coba ini. Riwayat dari Ibnu Jarir di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Salamah dari Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa nama Bani Israel yang mengirim sejumlah pasukan untuk membunuh Isa alaihissalam adalah Daud. Dari versi yang cerita yang tadi ada versi cerita yang kedua. Riwayat dari Ibnu Jarir yang mengutus utusan bukan raja dari Damaskus, tapi raja dari Israel sendiri, yang mana namanya adalah Raja Daud. Jadi Raja Daud lah yang membunuh Yesus dengan mengutuskan tentara-tentaranya. Iki Daud kon ndi to ya, Pak? Jangan kok cerita ning kudu. Cerita dongeng jepit banget menceritakan cerita kayak begini. Kalau dikasih secara historis, cari di dalam catatan sejarah, tidak ada raja Israel bernama Daud di zaman Yesus. Tapi bagi Islam, historis tidak penting. Yang penting sanad riwayat hadisnya sahih. Orang-orang yang menceritakan ini orang-orang yang terpercaya. Historis itu kayak kucing, omong kosong. Yang penting hadisnya saja sahih. Coba ini. Nama rajanya adalah Daud, seorang raja dari kalangan Bani Israel pula. Setelah mereka sepakat untuk membunuh Isa alaihissalam, menurut berita yang sampai kepadaku. Coba bayangkan. Ini loh cerita sahih, riwayatnya sahih. Kemudian kalau Anda baca lagi tafsir Ibnu Katsir, Anda mungkin senyumnya lebih lebar lagi, bisa tertawa terpingkal-pingkal. Tafsir Ibnu Katsir mencatat 12 muridnya Yesus, 12 sahabat Yesus itu nama-nama ini loh, coba lihat. Firdaus, Yakobus, Wailah, Wailah dan Nakas, ini sopo atau Wailah dan Nakas. Saudara Yakobus, Andreas,
Filipus kok masuk 12 rasul. Filipus ini 70 murid, bukan 12 murid, bukan 12 rasul. Ibnu Yalma, iki sapa maneh Ibnu Yalma. Tuh malah aku kata-kata sampai saya itu kok baca tafsir-tafsir muslim itu kadang tersenyum. Kisah-kisah mereka ini kalau dibandingkan dengan historis, dengan sejarah, tidak ada yang cocok. Tapi pede banget. Matius cocok, Thomas ya. Yakub Ibnu Halkiyah iki ya sapa maneh. Yakub Ibnu Halkiyah. Oh, nada wasis loh tuh. Lah kalau wasis nih gini. Wasis ini nama dosen saya dulu di Teknik Kimia UPN, di Fakultas Teknologi Industri UPN Surabaya. Itu ada Pak Wasis. Dan saya juga punya teman bernama Wasis. Wah, aku lagi ketemu Wasis kok tak ilokno. Sis kurang ajar sis, ternyata awak mungkin rasulnya Yesus ya sis. Aku niki diam-diam nyamari. Berpura-pura kamu ternyata rasulnya Yesus. Nada Wasis coba. Muridnya Yesus Wasis. Ternyata muridnya Yesus itu teman kuliah saya, Saudara. Kata biya iki sapa maneh kata biya. Masalahnya bingung. Siapa ki kata biya? Sahabat-sahabat Yesus Hawariyin yang bernama kata biya ki wong kondi maneh. Yudas Raklia Yuta iya sapa maneh. Walah ya. Anda kalau baca tafsir Ibnu Katsir, Anda jangan punya pandangan yang keliru. Anda baca saja nanti senyum, mimik mukamu itu akan happy. Sumringah ketawa-ketawa. Saya baru tahu kalau teman saya Wasis dan dosen saya dulu itu salah satu rasulnya Yesus. Ngata Wasis. Nah, kasih ya sapa wi lagi ya sapa? Kata biya ki sapa? Ibnu Yalma. Sesuatu yang tidak cocok dengan sejarah. Inilah yang diajarkan. Yang sesuai dengan sejarah malah dianggap mitos dan tidak perlu diyakini. Kira-kira ini yang saya sampaikan materi hari ini mengenai bidat gnostik yang pertama di dalam sejarah kekristenan. Sebelum dia mengajarkan yang lain-lain, dia mengajarkan teori penyerupaan dengan catatan, dengan alasan Yesus tidak memiliki sifat manusia, tidak punya nature human. Dia hanya ilahi saja. Yang percaya Yesus mati sebagai manusia itu orang yang rohaninya rendah, yang anak-anak orang budak, yang masih belum cerdas. Karena Yesus itu kekuasaan yang tidak bersifat jasmani. Oleh karena itu tidak mungkin dia mati. Yang menyerupakan untuk orang lain. Nah, yang menarik, kisah-kisah palsu Injil Gnostik yang ditolak oleh bapak-bapak gereja, kisah yang mirip itu sama dengan tafsir-tafsirnya Quran tentang surah An-Nisa 5157. Bedanya, surah An-Nisa 157 kalau di dalam Islam tidak dianggap kisah palsu Injil Gnostik seperti kita memandang Injil Gnostik palsu. Nah, kok bisa Yudas menulis kisah Injilnya? Pada saat dia disalib, terpaku di kayu salib. Kapan dia ada waktu menuliskan kisah Injilnya? Karena di kayu salib, dia sudah menuju sakratul maut untuk mati. Nah, kapan dia nulis Injilnya? Ini kan nggak bisa dijelaskan. Ya karena kenapa nggak dijelaskan? Nggak perlu dijelaskan. Karena memang Injil Yudas ini memang tidak perlu penjelasan. Dia hanya membuat suatu dugaan dengan cara pikiran dialektika. Membalikkan paham orang secara umum. Yudas penjahat, Yudas berdosa, Yudas pengkhianat. Dibalik di dalam ceritanya Injil Yudas, dia pahlawan, orang yang mengerti kebenaran sejati. Jadi yang dongeng atau yang mitos yang tidak ada catatan historisnya, siapa Raja Damaskus itu? Kapan Damaskus lebih tinggi dari Yerusalem? Apakah ada raja di Israel bernama Daud di zaman Yesus? Ini semua dongeng mitos, tapi diyakini sebagai hadis yang sanadnya sahih. Sedangkan apa yang sesuai dengan sejarah, sesuai dengan fakta dan historis, dikatakan ini yang mitos. Yesus disalib, Maria ada di dekat salib Yesus, dan sempat bercakap-cakap mendengar suara Yesus. Dibilang oleh tafsirnya Ibnu Katsir sebagai yang mitos. Padahal itu ayat yang sampai hari ini kita bisa lihat masih sama dengan manuskrip-manuskrip Alkitab kuno di abad kedua, abad ketiga. Jadi yang dongeng dianggap benar dan dikasih predikat sahih, terpercaya, yang sesuai dengan fakta diberi label doif palsu. Kira-kira begitu. Saya kembalikan kepada moderator.